Api membakar rumah-rumah. Anak-anak menangis. Pesawat tempur Israel terus datang membuat langit Palestina penuh cahaya. Tapi di kegelapan, ada tim khusus yang bergerak. Mereka bukan dari Palestina. Mereka datang dari negeri jauh, negeri yang namanya Indonesia. Mereka punya satu misi, hentikan perang ini. Caranya apa? Hancurkan markas komando musuh. Tapi bagaimana caranya? Markas itu dijaga ketat, alarm di mana-mana. Tentara berpatroli setiap menit. Satu kesalahan, mereka semua akan mati. Cerita dimulai 3 hari sebelumnya. Di Jakarta, 6 orang tentara berkumpul. Mereka adalah pasukan Kopassus, yang terbaik dari yang terbaik. Nama mereka, Kapten Rendra, Letnan Arya, Sersan Dimas, Kopral Fajar, Kopral Rian, dan Praka Joko. Mereka dipanggil oleh komandan besar. Ruangan gelap, hanya ada satu lampu. Kalian ditugaskan ke Palestina, kata komandan. Israel punya markas komando baru, namanya Camp Scorpion. Dari sana mereka mengatur semua serangan. Jika camp itu hancur, serangan berhenti. Rendra maju. Di mana lokasi camp itu, komandan? Di Tengah Gur Negev, 50 km dari Gaza, dijaga 200 tentara. Ada tank, ada sistem peluru kendali. Tidak ada yang pernah masuk ke sana. Arya bertanya, kenapa kita yang dikirim? Komandan menatap tajam. Karena kalian adalah Indonesia. Kita sudah membantu Palestina sejak 1947. Ini bukan pertama kali. Dan ini tak akan jadi yang terakhir. Tim itu diam. Mereka tahu misi ini berbahaya. Tapi mereka juga tahu ini benar. Keesokan harinya, mereka terbang. Pesawat militer rahasia. Tidak ada tanda, tidak ada bendera. Mereka mendarat di Mesir. Dari sana, mereka naik truk tua, menyusup lewat terowongan bawah tanah, dan sampai pada tengah malam. Kota itu hancur, bangunan roboh, jalan penuh puing. Tapi rakyat Palestina menyambut mereka. Seorang pria tua menangis. Dia memeluk Rendra. Terima kasih kalian datang, katanya. Kami sudah tidak kuat lagi. Rendra mengangguk. Kami di sini untuk membantu, percayalah. Tapi waktu terus berjalan. Besok malam mereka harus mulai. Apakah mereka siap? Malam operasi tiba. Tim berkumpul di sebuah rumah tua. Peta terbentang di meja. Rendra menunjuk lokasi camp. Kita masuk dari sisi barat, katanya. Ada celah di pagar, sensor rusak, tapi hanya selama 12 menit. Lewat dari itu alarm berbunyi. Bagaimana dengan patroli? Tanya Dimas. Patroli lewat setiap 10 menit. Kita harus bergerak diam-diam. Tidak boleh ada suara. Tidak boleh ada jejak. Joko mengecek senjatanya. Kalau kita ketahuan? Rendra menatapnya. Kita tidak akan ketahuan. Mereka berangkat jam 2 pagi. 6 orang. Pakaian TNI. Wajah dicat. Mereka naik mobil jeep tua. Tidak ada lampu. Hanya cahaya bulan. Mereka melaju lewat gurun. Pasir terbang, angin kencang. 1 jam kemudian, mereka sampai. Camp Scorpion terlihat dari jauh. Lampu terang, pagar tinggi, menara penjaga di 4 sudut. Tank parkir di depan pintu. Ini bukan camp biasa, ini benteng. Kita matikan mesin di sini, bisik Arya. Jalan kaki 2 km. Mereka turun, mulai berjalan. Pasir menutupi jejak, langit gelap. Hanya bintang yang melihat mereka. 30 menit berjalan, mereka sampai di pagar. Celah itu ada, sensor mati. Tapi berapa lama lagi? Fajal melihat jam. Kita punya 11 menit. Mereka masuk satu persatu. Rian yang pertama, lalu Joko, lalu Dimas, lalu Fajar, lalu Arya, Rendra terakhir. Begitu dia masuk, lampu berkedip, sensor nyala lagi. Mereka tepat waktu. Tapi sekarang mereka di dalam, di wilayah musuh. Satu kesalahan, mereka mati. Apa yang akan terjadi? Mereka bersembunyi di balik tangki air. Patroli lewat, 4 tentara Israel, senjata di tangan, radio di pinggang. Mereka berbicara dalam bahasa Ibrani. Rendra tidak mengerti, tapi dia tahu mereka waspada. Patroli lewat, tim bergerak lagi. Mereka menuju gedang komando. Bangunan besar, 3 lantai. Ada bendera Israel di atas. Di dalam sana, ada jenderal. Dia yang mengatur semua serangan. Dia yang harus dihentikan. Tapi bagaimana masuk? Pintu dijaga 2 tentara. Jendela terkunci. Kamera di mana-mana. Dimas punya ide.
Ada ventilasi di samping. Saya bisa masuk dari sana. Terlalu sempit, kata Arya. Biar aku coba, ujar Dimas. Rendra berpikir, tidak ada pilihan lain. Baik, tapi hati-hati. Dimas merayap. Dia buka penutup ventilasi, pelan-pelan. Tidak ada suara. Dia masuk, gelap di dalam, sempit. Dia tidak bisa berdiri, hanya merangkak. Debu masuk hidung. Dia tahan nafas. Jangan batuk, jangan bersuara. 5 menit berlalu. Tidak ada kabar. Tim di luar cemas. Apa yang terjadi pada Dimas? Apakah dia tertangkap? Tiba-tiba pintu terbuka. Dari dalam, Dimas ada di sana. Dia tersenyum tipis. Masuk, cepat. Mereka masuk. Koridor sepi. Lampu redup. Ada tangga di ujung. Mereka naik pelan-pelan. 1 anak tangga, 2, 3, tidak ada suara, tidak ada orang. Sampai lantai 2, ada ruangan besar. Peta di dinding, komputer menyala. Monitor menunjukkan Gaza. Titik-titik merah. Itu target serangan. Ada 20 target. Semuanya rumah warga, sekolah, rumah sakit. Rendra marah. Mereka menyerang orang tidak bersalah. Kita harus hancurkan ini, kata Arya. Joko pasang bom di komputer. Bom kecil, tapi cukup kuat. 5 menit, lalu meledak. Tapi tiba-tiba pintu terbuka. Seorang tentara Israel masuk. Dia melihat mereka. Mata membesar. Dia raih radio. Fajar bergerak cepat. Dia tangkap tangan tentara itu. Radio jatuh. Fajar tutup mulutnya. Tidak ada suara. Tentara itu pingsan. Tapi alarm berbunyi. Lampu merah berkedip. Suara sirene memekakan. Mereka ketahuan. Apa yang harus mereka lakukan? Lari! Teriak Rendra. Mereka berlari ke tangga. Tapi dari bawah, tentara naik. Banyak, 10 orang. Senjata teracung. Mereka tidak bisa turun. Ke atas, kata Arya. Mereka naik ke lantai 3. Koridor panjang, pintu-pintu tertutup. Mereka buka satu pintu. Ruang kosong. Jendela besar. Di luar, ada atap bangunan sebelah. Jarak 3 meter. Kita lompat, kata Rian. Gila, itu terlalu jauh, kata Joko. Tidak ada pilihan lain. Rendra lompat duluan. Dia melayang. Waktu terasa lambat. Kakinya sampai di atap. Aman. Lalu Arya, lalu Dimas, lalu Fajar, lalu Rian, lalu Joko. Joko terakhir. Dia mundur, ambil ancang-ancang. Lompat, tapi kakinya tersandung. Dia jatuh, tangannya menggantung di pinggir atap. Dia hampir lepas. Rian raih tangannya. Pegang! Joko dipegang, ditarik naik. Aman. Tapi peluru datang dari belakang. Tentara menembak dari jendela. Peluru mengenai atap. Debu berterbangan. Lari terus! Teriak Rendra. Mereka berlari di atap, melompat ke atap lain, dan lagi, sampai di pinggir kamp. Di sana ada truk militer, kosong, kunci di dalamnya. Kita pakai ini, kata Dimas. Mereka naik, mesin menyala, gas diinjak. Truk melaju kencang, keluar dari gerbang. Tentara mengejar, tank mulai bergerak, tapi mereka sudah jauh. 5 menit berlalu, bom meledak. Suara keras, api membubung, gedung komando runtuh, sistem rusak, serangan berhenti. Tapi tiba-tiba, helikopter datang dari atas. Lampu sorot menerangi truk. Suara speaker, berhenti atau kami tembak. Rendra tidak berhenti. Ayo, bertahan. Helikopter tembak. Peluru mengenai truk. Jendela pecah, ban bocor. Truk oleng. Mereka hampir terbalik. Arya raih peluncur roket. Ini hanya punya 1 peluru. Dia bidik. Helikopter bergerak cepat. Susah dibidik. Dia tarik nafas. Fokus. Tembak. Roket meluncur, mengenai baling-baling helikopter. Ledakan, helikopter jatuh, menabrak tanah, meledak lagi. Tapi truk mereka juga berhenti. Ban habis, mesin mati. Mereka turun, berlari di gurun. Matahari mulai terbit. Cahaya oranye. Pasir panas. Berapa jauh lagi? Tanya Joko. 2 kilometer, kata Rendra. Terus lari. Mereka lari. Kaki pegal, nafas tersengal-sengal. Tapi tidak boleh berhenti. Di belakang, debu terlihat. Tank mengejar. Cepat. Tiba-tiba suara ledakan. Tapi bukan dari mereka. Tank meledak, asap hitam. Apa yang terjadi? Siapa yang menolong mereka? Dari balik bukit, muncul pejuang PBB. 10 orang, membawa roket. Mereka menghancurkan tank. Mereka datang membantu. Pemimpin mereka berlari menghampiri. Namanya Khalil. Kalian tim Indonesia? Rendra mengangguk. Ya, terima kasih kalian datang. Kami dengar ledakan. Kami tahu kalian berhasil. Khalil tersenyum. Kalian pahlawan kami. Mereka berjalan bersama, kembali ke Palestina. Kota masih hancur, tapi serangan berhenti. Tidak ada pesawat, tidak ada bom. Langit biru, tenang. Rakyat Palestina keluar. Mereka melihat tim Indonesia. Mereka bertepuk tangan. Anak-anak berlari, memeluk kaki Rendra.
Wanita menangis bahagia. Pria mengangkat bendera Palestina. Seorang nenek tua datang. Dia pegang tangan Arya. "Terima kasih," katanya. "Terima kasih sudah selamatkan kami." Arya tidak bisa bicara. Air matanya keluar. Ini bukan soal perang. Ini soal kemanusiaan.